warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, selamat datang di dalam video pembelajaran saya. Di sini kita akan membahas mengenai menyatakan bilangan dalam bilangan berpangkat kuat positif. Jadi teman-teman, di dalam video ini kita akan menyelesaikan soal-soal bilangan berpangkat kuat positif dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Dan nanti kita akan menyelesaikan bilangan berpangkat ini dengan mudah menggunakan aplikasi GeoGebra. Tonton sampai habis ya. Baik teman-teman, di dalam video ini kita akan membahas mengenai bilangan berpangkat. Tapi nanti kita akan bahas video ini bilangan berpangkat itu menggunakan aplikasi GeoGebra. Jadi nanti kita menyelesaikan soal-soal atau belajar bersama-sama dengan menggunakan GeoGebra. Tapi sebelum kita menggunakan GeoGebra, kita akan bahas dulu mengenai bilangan berpangkat. Nah, mungkin teman-teman juga sudah belajar ya mengenai bilangan berpangkat. Nah, jadi apa itu bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama, ya. Bilangannya itu dapat berupa bilangan pangkat bulat positif, 0 atau bulat negatif. Nah, bagaimana bentuk umumnya? Nah, di sini bentuk umumnya itu adalah A pangkat N dengan A kali A kali A kali A sampai kali A. Dengan N-nya itu adalah bilangan bulat positif dan A-nya itu adalah sebanyak jumlah N. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Di sini ada 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 5, ya. Jadi di sini ada N-nya itu adalah 5 dengan bilangan bulat positif dan A-nya itu adalah sama dengan 3 sebanyak jumlah N. N-nya 5 kan, jadi 3-nya itu sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5, ya. Jadi seperti itu. Nah, selain itu juga bahwa 3 pangkat 5 itu adalah perpangkatan dari 3, ya. Nah, di sini 3 itu kita bisa sebut sebagai bilangan pokok atau basis, dan 5 kita bisa sebut sebagai pangkat atau eksponen. Nah, tadi kita udah bahas ya sedikit mengenai apa itu bilangan berpangkat. Selanjutnya kita akan bahas dulu mengenai apa itu bilangan pangkat positif. Bilangan berpangkat positif itu adalah bilangan yang mempunyai pangkat atau eksponen yang bernilai positif. Seperti tadi yang telah dibahas bahwa bilangan pangkat positif itu memiliki angka N-nya itu adalah positif dan memiliki basis yang bisa bernilai positif ataupun negatif, ya. Nah, mungkin teman-teman juga di sekolah sudah belajar mengenai bilangan pangkat positif dengan sifat-sifat yang ada pada di dalamnya, ya. Nah, mungkin teman-teman juga ya menyelesaikan soal-soal bilangan berpangkat itu dengan menuliskannya satu persatu, menuliskannya di buku gitu untuk menyelesaikannya. Nah, di sini kita akan menyelesaikan soal-soal bilangan berpangkat positif dengan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, jadi aplikasi GeoGebra itu adalah aplikasi yang membantu siswa atau siapapun untuk melakukan pembelajaran, ya. Dengan menggunakan aplikasi GeoGebra itu, siswa akan menjadi lebih mudah dalam mengerjakan soal-soal matematika, termasuk adalah soal-soal bilangan berpangkat. Nah, ini dia adalah tampilan untuk aplikasi GeoGebra, ya. Nah, ini untuk tampilan awalnya. Tapi ketika kita akan menyelesaikan soal bilangan berpangkat menggunakan GeoGebra, kita dapat menekan klik 3 ini. Klik 3 ini. Setelah ini kita pilih, ya. Kita pilih yang namanya CAS, ya. CAS itu nanti kita bisa menyelesaikan soal-soal di dalamnya. Nah, ini kita pilih CAS. Nah, nanti kita akan menyelesaikan soal-soal bilangan berpangkat di sini, ya. Jadi kita bisa menyelesaikan soal-soal maupun apapun gitu ya, bukan hanya bilangan berpangkat saja, dengan menggunakan CAS di GeoGebra ini. Baik teman-teman, sini kita akan menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan bilangan pangkat positif dengan menggunakan GeoGebra, ya. Jadi di sini kita akan menyatakan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif. Nah, di sini kita ada semacam soal-soal latihan, di mana soal-soal latihan ini kita akan selesaikan menggunakan aplikasi GeoGebra, ya. Nah,
di sini kita sudah masuk ke tampilan CIS-nya ya. Nah, di sini kita akan coba mengerjakan soal-soal yang ada pangkat dengan menggunakan GeoGebra. Kita mulai dari nomor 1 dulu ya, untuk 3 pangkat 4 sama dengan. Nah, di sini untuk memasukkannya kita tinggal menekan ini saja. Menekan ini. Setelah ini kita menekan keyboard. Kita ketik 3 ya, 3 pangkat 4 soal. 3 pangkat 4. Untuk menemukan hasilnya, kita tinggal menekan tombol sama dengan. Maka didapatkan hasilnya adalah 81 ya. Nah, begitupun untuk selanjutnya. Di sini ada soal negatif 2 pangkat 3. Kita coba selesaikan ya. Negatif 2 pangkat 3 itu berapa? Kita coba ya. Kita kasih tanda kurung dulu, setelah itu kita kasih negatif 2 ya. Pangkat berapa? Pangkat 3. Pangkat 3. Maka hasilnya adalah negatif 8 ya. Mudahkan untuk menyelesaikan soal-soal menggunakan GeoGebra tanpa kita menghitung dulu ya. Kalau misalkan kita dibutuhkan, kita menghitung dulu satu-satu gitu ya, negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Tapi dengan menggunakan GeoGebra itu kita langsung bisa menemukan hasilnya dengan mudah. Kita ke soal berikutnya di sini. Soal berikutnya itu di sini ada setengah pangkat 2 itu berapa? Nah, kalau setengah, kita tuliskan dulu menggunakan simbol kurung setengah. Kalau setengah itu kita tinggal menekan tombol 1, setelah itu garis miring 2 ya. Pangkatkan dengan 2. Nah, ini ya, pangkatkan dengan 2. Maka hasilnya adalah 1/4 ya. Jadi kita selain menyelesaikan untuk apa namanya bilangan bulat, kita juga dapat menyelesaikan bilangan berpangkat dengan menggunakan basisnya itu adalah pecahan. Kita coba ke soal berikutnya. Di sini ada penjumlahan bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Kita ketik dulu ya, 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2. Teman-teman bisa ikuti ya. Nah, di sini kita temukan berapa ya hasilnya. Dan hasilnya itu adalah 13 ya. Lebih mudah kan? Jadi kita dapat membuat mengoperasikan bilangan berpangkat itu dengan menggunakan simbol penjumlahan, pengulangan, perkalian gitu. Nah, untuk soal nomor 4 tadi kita telah menjumlahkan operasi bilangan berpangkat. Kita lanjut ke nomor 5. Di soal yang kelima ini, yaitu adalah 4 pangkat 3 ya. 4 pangkat 3 dikurangi 2 pangkat 3 dibagi 4 ya. Kita coba mengetikkan di sini 4 pangkat 3, tapi sebelumnya kita pakai simbol kurung dulu ya. 4 pangkat 3, 4 ini pangkat 3. Setelah itu dikurangi 2 pangkat 3, 2 pangkat 3 ya, dibagi. Kalau dibagi itu pakai simbol tanda kurung ya, simbol tanda garis miring ya, garis miring. Nah, dibagi 4. Kita tekan tombol sama dengan atau tombol enter ya bisa. Maka hasilnya di sini adalah sama dengan 14 ya. Jadi kita bisa menyelesaikan soal-soal bilangan berpangkat juga menggunakan pecahan gitu, bukan hanya bilangan bulat biasa gitu ya. Kita coba lanjut ke soal yang ke-6. Di sini 6 ditambah 2 ya, kita tekan 6 ditambah 2 dikali 3 pangkat 2 ya, 3 pangkat 2. Kita lihat hasilnya adalah berapa teman-teman? Hasilnya adalah 24 ya, 24 untuk hasilnya ya. Jadi kita bisa menyelesaikan soal-soal dengan mudah ya. Lanjut ke nomor 7. Di sini ada soal 2 kali M dikali M pangkat 3 ya. 2 dikali M. Nah ya, M, kita berikan M kali M pangkat 3. M pangkat 3. Berapa hasilnya? Kita tekan ya sama dengan. Oh, ternyata jawabannya adalah
2 pangkat 2M pangkat 4 ya untuk jawabannya. Jadi selain hanya menggunakan angka-angka, di sini juga kita bisa menggunakan variabel ya, bebas gitu. Contohnya seperti tadi itu menggunakan variabel M gitu ya untuk melakukan operasi prakarya ya. Baik teman-teman, kita lanjut ya ke soal yang nomor 8. Di sini di soal nomor 8 itu ini sama seperti soal nomor 7 menggunakan sebuah variabel. Di sini ada soal 4P dikali 3 kuadrat P kali P kuadrat. Nah, berapa ya hasilnya? Kita lihat ya hasilnya. Hasilnya adalah 36 P pangkat 4 ya. 36 P pangkat 4. Sudah kan menggunakan GeoGebra kita menjadi jawabannya itu singkat langsung ditemukan dibandingkan kita menghitung langsung di buku gitu. Kalau di buku mungkin masih bisa ada kesalahan, kalau menggunakan GeoGebra pasti jawaban itu adalah benar. Kita lanjut ke halaman 9. Di sini ada soal M pangkat 6 dibagi M pangkat 5 dikali M pangkat 2. Kita lakukan ya pakai simbol kurung dulu ya. M pangkat 6 M pangkat 6 ya, dibagi ya, kalau bagi adalah tanda garis miring M pangkat 5 M pangkat 5 dikali M pangkat 2 ya, kali M pangkat ini harus dikebawahkan dulu ya, ini mesti dikebawahkan dulu supaya nanti bisa menyelesaikannya ya, kali M pangkat 2. Kita tekan tombol sama dengan. Oh, ternyata jawabannya itu adalah 1 KM ya untuk jawabannya. Jadi kita bisa menyelesaikan soal cepat ya, dan pasti jawaban itu betul gitu ya. Jawaban itu adalah 1 KM ya. Nah, kita lanjut ke soal yang ke-10. Nah, untuk soal yang 10 itu kita mempunyai dua variabel yaitu X dan Y gitu ya. Kita perhatikan ya, X pangkat 4 oh kita pakai ini dulu ya, kita pakai tanda kurung dulu ya, X pangkat 4 Y pangkat 6 ya. Setelah itu kita bagi ya, pakai simbol garis miring dibagi X pangkat 5 Y pangkat 3 Nah, berapa hasilnya? Kita tekan tombol ya sama dengan jawabannya itu adalah Y pangkat 3 Pak X ya. Nah, jadi kita bisa menyelesaikan bukan hanya satu variabel saja, bahkan dua variabel pun bisa diselesaikan menggunakan GeoGebra ya untuk soal-soal bilangan prasangka ini ya. Kita lanjut di sini, bukan hanya untuk menyelesaikan operasi, bahkan di sini di menggunakan GeoGebra pun kita bisa menyelesaikan soal-soal untuk mencari nilai A tuh ya. Nah, contohnya di sini kita punya soal untuk menyelesaikan nilai A. Nah, di sini kita misalkan ya, ada soal nomor 11 itu ada 6 pangkat 7 dikali 6 pangkat 3 dibagi 6 pangkat A sama dengan 6 pangkat 2. Nah, kita kan belum tahu A itu berapa ya. Nah, dengan menggunakan GeoGebra kita dapat mengetahui nilai A tersebut. Nah, kita ketikkan dulu ya, tanda kurung 6 pangkat 7 kali 6 pangkat 3 ya, dibagi pakai simbol garis miring dibagi 6 pangkat A ya. Nah, di sini sama dengan 6 pangkat 2.
Nah, kita jangan menggunakan semua sama dengan ini ya, tapi kita menggunakan X sama dengan ya X, karena kita akan mencari nilai A nya ya. Nah, kita tekan ya, maka kita akan dapatkan di sini. Nah, kita dapatkan ya penyelesaiannya adalah A sama dengan 8 ya. Jadi bahkan kita bisa menyelesaikan soal bilangan berpangkat ini untuk menentukan nilai A-nya gitu, bukan hanya operasi saja, tapi kita bisa menentukan nilai A gitu dari sebuah pangkat yang ada dalam soal gitu ya. Jadi lebih mudah gitu ya. Kita lanjut ke soal yang selanjutnya di nomor 12. Di sini ada juga soal 3 pangkat A. 3 pangkat A. 3 pangkat A dikali 3. Nah, di sini kita bagi ya, bagi dengan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 4. Sama seperti tadi, soal ini kita ingin mencari nilai A-nya ya. Nah, seperti tadi, kita bisa menggunakan ini ya, X sama dengan ya, karena di sini kita akan mencari nilai A-nya. Kita akan dapatkan hasilnya adalah, nah, kita telah dapatkan ya hasilnya, bahwa di sini A sama dengan 5. Sangat-sangat mudah ya menggunakan aplikasi GeoGebra ini. Selain kita bisa menyelesaikan dengan cepat, dan juga jawabannya kita pasti betul ya, dan juga kita dapat menghemat waktu untuk mengerjakan soal-soal bilangan berpangkat ini gitu ya. Dan sepertinya untuk pembahasan bilangan berpangkat cukup sampai di sini. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya tadi jelaskan mengenai menyatakan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat kuat positif, di mana kita telah menggunakan aplikasi GeoGebra, di mana aplikasi tersebut akan memudahkan mahasiswa dalam belajar, terutama dalam memahami bilangan berpangkat kuat positif. Itu saja untuk penyampaian dari saya mengenai materi ini. Semoga teman-teman bisa memahami materi tersebut, dan teman-teman tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi